Hai guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneaker. Kali ini kita kedatangan dua item spesial dari Li-Ning Way of Wait. Ini yang pertama ada recovery slide Li-Ning Lunar Rock, dan yang satu lagi ada sepatu basket Li-Ning Way of Wait 12 yang udah lama gua tunggu-tunggu sejak awal tahun 2026. Asli guys, gua tuh penasaran banget sama Way of Wait 12 ini. Secara dua seri sepatu sebelumnya itu secara performance gokil banget. Li-Ning Way of Wait 11 masuk dalam top list sepatu basket pada masanya. Gua udah nyobain sepatunya, gokil banget secara performance. Dan bahkan Li-Ning Way of Wait 10 udah selang 2 tahun rilis loh. Gue kemarin bikin videonya, baru gue cobain tahun ini, yang nonton masih banyak banget. Dan banyak yang setuju juga kalau sepatu itu merupakan sepatu yang nyamannya bukan main. Kita unboxing dulu buat sandalnya. Ini boxnya kayak gini guys. Nih, coklat biasa, ada tulisan Boom yang merupakan teknologi spesial yang ada di recovery slide yang satu ini. Dan gue denger-dengar juga sandal ini emang looksnya tuh unik banget sih guys. Ternyata emang nih pas dibuka looksnya tuh kayak gini guys, mantep gitu, kayak gede, out of the box banget. Dan ini nanti kita bakal bahas dari sisi recovery slide dan juga teknologi yang ditawarkan. Terus untuk Way of Wait 12, boxnya menurut gue sih clean banget, simple. Ini kayak ada teksturnya gitu, tulisan Dwayne Wade di bagian depan, ada tanda tangannya. Cakep menurut gue, keren banget secara eksekusi box. Dan di bagian dalamnya, oke kita tarik ini. Aduh, nyangkut guys. Ini kayak ada foil papernya gitu. Dan sepatunya kayak gini guys. Nih, cakep sih sepatunya, cakep. Dan pastinya yang bikin gua penasaran banget sama BOW 12 ini, kabarnya sepatu ini tuh punya performance yang lebih gokil lagi dibandingkan dengan dua seri sebelumnya yang performance-nya juga udah di atas rata-rata sepatu basket pada masanya gitu loh guys. Bahkan pas gua keluarin sepatu ini dari dalam box, sepatu ini tuh berasa ringan banget ya. Lumayan ini. Kabarnya ini jadi seri Way of Wait teringan juga dibandingkan dengan seri Li-Ning Signature Way of Wait yang udah pernah ada sebelumnya. Dan gue penasaran sih beratnya berapa untuk sepatu Way of Wait 12. Ini gue udah siapin timbangan juga di sini. Langsung aja kita tes. Timbang langsung. Ini 344,5. Wow, gokil. Untuk sebuah sepatu basket biasanya emang under 400 gue bilang ringan, tapi kadang-kadang banyak sepatu yang under 400 tuh 370, 380. Ini 345, which is bisa dibilang 300 kecil. Itu menarik banget loh. Dan yang gue suka terutama untuk sepatu WOW 12 ini, desainnya sekarang berasa kayak lebih purposeful gitu. Apalagi kalau gue bisa inget dari sepatu sebelumnya WOW 11 yang looksnya itu unik. Terutama di area depannya itu kan berasa lebar banget gitu ya. Meskipun secara performance oke, tapi desainnya berasa unik banget waktu gue ngelihat sepatu WOW 11. Di sepatu WOW 12 ini berasa kayak lebih mengarah ke sepatu WOW 10, kayak dapet perpaduannya gitu. Dan secara keseluruhan menurut gue sih aesthetically ya, sepatu ini cakep banget gitu kalau gue bisa lihat secara keseluruhan. Dan yang paling penting, Li-Ning sendiri kayak mereka tahu hal-hal positif apa yang ada di sepatu WOW 10, hal-hal apa yang disukai di sepatu WOW 11, dan rasa-rasanya tuh mereka juga mengambil beberapa aspek yang ada di kedua sepatu tersebut dan ditaruh di sepatu WOW 12 ini. Salah satunya yang menurut gue berasa gokil banget ada dari sisi cushioningnya yang berasa spesial sih waktu gue cobain. Ini asli bisa dibilang jadi cushioning yang menurut gue paling nyaman loh dari semua sepatu basket yang gue cobain di tahun 2026 ini. Sepatu Li-Ning WOW 12 ini pakai teknologi double super zoom dan juga menggunakan implementasi insole yang menggunakan super critical foam di bagian dalamnya. Feel-nya tuh berasa kayak bouncy-nya dapet, responsifnya dapet. Ya pokoknya enak banget lah dari sisi cushion dan sangat di atas rata-rata. Buat kalian yang pengen ngedapetin feedback cushionnya, pengen ngedapetin dari sisi impact protection masih ada, tapi buat kalian mengutamakan dari sisi stabilitas dan juga court feel juga masih ada banget di sepatu ini. Kayak balance-nya dapet, tapi juga feel yang ditawarkan tuh juga premium secara keseluruhan. Ini kebantu pastinya dengan adanya TPU di bagian samping sepatunya yang menjalar nge-wrap supaya foamnya itu nggak over compress di bagian samping, dan juga ada implementasi
implementasi outrigger yang bisa terbilang cukup masif yang berfungsi untuk memberikan fitur support dan juga kestabilan ekstra di sepatu ini juga. Dan kalau dari tadi rasa-rasanya tuh kayak gua muji-muji terus sepatu ini gitu, kayak nggak ada kurangnya. Emang jujur aja agak susah sih nyari kurangnya di sepatu WOW12 ini. Paling-paling kalau emang gue bisa kritisi banget, kayaknya di bagian tractionnya yang nggak terlalu suitable kalau kalian pengen gunakan di lapangan basket outdoor. Ini terutama di area forefootnya, rubber yang dipakai tuh kayak sangat-sangat playable. Jadi menurut gue secara durability-nya tuh nggak akan bertahan lama kalau mau dipakai di lapangan outdoor. Cuma kalau ngomongin dari sisi performance, kalian pengen gunakan di lapangan basket indoor, secara first impression gue cobain sedikit di studio, rasanya ini bakal jadi salah satu pola traction yang terbilang cukup solid secara keseluruhan. Sebenarnya gue demen dari sisi implementasinya menggunakan herringbone, which is itu jadi salah satu implementasi traction yang udah sering kita temukan di sepatu basket pada umumnya, dan multi-directional juga gitu. Di bagian atasnya menjurus ke bagian depan, bagian sampingnya juga kayak menjorok ke area samping, dan berarti sepatu ini tuh secara pola tractionnya bisa mengcover pergerakan kalian, entah kalian mau bergerak secara linear ataupun secara lateral, bahkan saat kalian melakukan spin move, karena di bagian tengahnya di sini ada pola X yang ini seharusnya bisa membantu juga secara keseluruhan. Terus buat kalian yang main basketnya shifty ala Kyrie Irving, sepatu ini juga udah cover nih bagian tractionnya menjalar sampai area samping. Jadi kalau kalian crossover sampai kakinya nekuk-nekuk kayak gitu, kalian masih dapat coverage ekstra di bagian bawahnya juga. Dan sebenarnya nggak sampai di situ aja, bagian traction yang cukup menarik di sepatu ini untuk area setengah ke bawah, ini juga dikombinasikan dengan GCU yang udah jadi andalan dari Li-Ning juga. Ini tuh semacam polyurethane blend yang dibuat sedemikian rupa sehingga bisa dijadikan pola traction di bagian bawah sepatu ini. Dan simpelnya mungkin kalau gue bisa jelasin ke kalian, ya, kalian harus inget-inget kalian harus inget-inget teknologi flow di sepatunya Curry. Jadi bagian bawahnya tuh kan terbuat dari material foam. Nah, ini versi Li-Ningnya nih. Dan modelan traction kayak gini tuh sebenarnya ditujukan untuk bisa mengcover di berbagai macam kondisi lapangan. Selain itu secara mobility ya, kalian bakal ngedapetin carbon fiber plate yang cukup dominan di bagian bawah sepatunya, dan itu membantu banget untuk memberikan sensasi smooth waktu menggunakan sepatu ini, dan juga ada snappy feeling yang ditawarkan juga. Kebantu lagi dengan adanya pola rounded outsole di bagian kontur sepatunya. Kalian bisa lihat nih, agak melengkung di bagian belakang, agak melengkung juga di area depan, dan ini semuanya berkontribusi untuk bikin sepatu ini punya playability yang berasa smooth gitu. Bahkan secara first impression loh, gue pakai sepatu ini rasanya tuh kayak berasa mau lari aja terus gitu waktu pakai sepatu ini, guys. Juga salah satu hal yang bikin sepatu ini tuh makin komplit lagi, selain dari sisi cushioningnya yang udah gokil di atas rata-rata, tractionnya yang bisa dibilang juga canggih, sangat-sangat diperhatikan, fitnya itu juga enak banget cuy. Asli fitnya gokil sih, fitnya juga mantep gitu ini sepatu. Pas dipakai rasanya tuh ngesnak banget, sangat-sangat bantuan. Gue pakai true to size by the way di sepatu ini, dan rasa-rasanya buat kalian pakai true to size aja, karena emang kayak pakai glove gitu loh, kayak pakai sarung tangan yang emang langsung one to one. Emang gokil banget, semantep itu fittingnya. Gue padahal tuh awalnya ngerasa dari sisi desain tangnya sepatu ini tuh kan agak aneh ya. Ini tuh dibikin gasket ke bawah gitu, tapi cuttingannya tuh agak aneh di bagian atas sini gitu. Tapi ternyata area ini tuh bikin sepatu ini punya fit yang sangat nge-lockdown di bagian atas, di bagian depan juga mantep banget. Dan secara keseluruhan sih asli, gue ngerasa ini fit yang ya bintang 5 sih, gue juga bilang fitnya. Dari padding area tangnya enak, di sisi-sisi sampingnya menurut gue juga aman banget. Dan yang gue juga appreciate waktu nali sepatu ini, talinya menggunakan tali yang bikin keinget sama sepatu Nike GD Cut 1. Selalu gue sering banget ngomongin tali ini, dimana feel-nya tuh enak gitu, empuk, lembut. Jadi experience waktu kita nyobain sepatunya, waktu nali sepatunya itu mantep juga di sepatu Li-Ning WOW12 ini. Dan mungkin kalau ngomongin dari sisi material, ya ini jadi elemen yang basic aja, standar selayaknya sepatu basket pada umumnya, dimana mostly tercover dengan adanya penggunaan material tekstil. Meskipun di sepatu ini untuk dari sisi tekstilnya sendiri, area depan, area tengah ini tuh beda dari sisi tekstur yang ditawarkan. Di bagian depan kalian bisa ngedapetin kayak
grafis-grafisnya gitu. Dan ditambah juga di bagian sampingnya atau di bagian atas ini di cover dengan adanya penggunaan material TPEE yang ini juga berfungsi untuk memberikan struktur dan juga memberikan durabilitas ekstra di sepatu ini juga. Yang berasa premium itu ada di area tangnya, di mana di sini ada sedikit implementasi suede yang ditawarkan, which is at least ada gitu di sepatu ini yang colorway ini. Jadi gue cukup appreciate ditambahin material suede di sini, enak banget kan waktu ngejas sepatunya, jadi juga megang kan berasa gitu di bagian sini. Dan yang cukup unik di area toe materialnya ini tuh dibolongin gitu loh guys, jadi jari gue bisa masuk nih kayak gini. Ini juga ngebantu untuk bikin material depannya itu lebih fleksibel secara keseluruhan waktu dipakai. Secara first impression gue ngerasa dari sisi break in time sih harusnya aman-aman aja, nggak ada bagian yang berasa pincing atau yang gimana-gimana banget. Tapi mungkin satu bagian yang gue bisa take note ke kalian, kalau kalian punya arch yang agak tinggi ya bagian atas ini agak neken. Paling itu aja sih yang gue bisa infoin kalian dari sisi fit dan juga material yang ada di sepatu ini. Sisanya menurut gue sangat-sangat gokil, aman banget, dan yang paling penting materialnya meskipun terkesan basic tapi juga bisa bekerja dengan baik, dan yang paling penting juga bisa ngebawa sepatu ini jadi sepatu teringan di line up sepatu signaturenya WOW. Bisa dibilang ini tuh jadi sepatu yang fiturnya banyak banget ya. Kita review sampai panjang banget ngomongin fitur-fitur yang ada di sepatu ini, gokil banget. Dan sekarang udah gue sampein semua, kita bakal pindah ke sandal Lunar Rock-nya yang ini nih. Dimana ini menurut gue tuh jadi sandal yang looks-nya juga unik banget, out of the box. Kalau kalian misalnya abis main basket terus kalian ganti recovery slide-nya pakai sandal yang satu ini, menurut gue tuh eye catching juga gitu. Pasti orang-orang pada ngelirik ke recovery slide yang kalian pakai kalau modelannya kayak gini. Desainnya by the way terinspirasi dari meteorit gitu, jadi makanya kalian bisa lihat di sisi samping sandalnya, di bagian atasnya di sini kayak ada struktur-struktur atau bisa dibilang kayak tekstur yang ditawarkan. Dan di sisi dalamnya di sini juga ada sedikit tulisan yang ini menggambarkan Dwayne Wade sih kalau menurut gue ya. Terlepas untuk sandal ini juga kelihatan looks-nya tuh bulky, gede banget gitu. Tapi yang cukup unik ternyata juga waktu dipakai ini tuh nggak berasa berat sama sekali. Gue pengen timbang beratnya, gue pengen bandingin sama sepatu yang tadi. Tadi sepatu gue bilang ini sepatu basket yang ringan banget, under 400 gram. Ini sandal lebih ringan lagi dibandingkan sepatunya, 298. Ya bisa dibilang 300 gram lah. Ringan banget. Dan ngomongin soal kenyamanan, sandal ini juga pakai teknologi Boom yang which is itu salah satu cushioning andalan dari Li-Ning dengan implementasi drop in, jadi kalian bisa copot insole-nya kayak gini guys. Boom yang ada di recovery slide ini juga menurut gue sih nyaman banget, feel-nya ringan, airy, responsif, ada sisi bouncy-nya juga. Dan dengan bisa dicopot kayak gini, kalau kalian pengen bersihin sandalnya itu juga accessible banget dan sangat-sangat bisa dilakuin guys. Salah satu hal yang perlu kalian take note kalau kalian tertarik sama sandal ini, sizingnya menurut gue agak gede. Di sandal ini gue padahal udah coba turun setengah size dari sepatu gue ini kan gue pakai 43, ini gue coba 42 setengah, tapi ternyata masih kegedean guys. Kalau kalian punya kaki yang narrow, gue saranin paling nggak kalian turun satu size. Kalau kalian punya kaki yang lebar, kalian bisa turun setengah size aja, mungkin aman di sandal ini. Emang looksnya agak bulky, agak gede gitu, tapi ternyata di bagian dalamnya juga agak menyempit secara keseluruhan. By the way, buat kalian tertarik sama sepatu WOW 12 dan juga Lunar Lock Slide ini, kalian bisa cek aja langsung di website dari WOW. Dan juga kalian bisa pakai kode voucher Billy10 untuk dapetin diskon $10. Gue berharap untuk Li-Ning ataupun WOW sendiri bisa segera resmi masuk ke Indonesia, karena produk-produk yang ditawarkan ini asli out of the box, unik. Dan untuk sepatu WOW 12 ini gue sih bilang ini jadi sepatu basket yang layak mahal sih guys, asli layak mahal. Lu nyari fitur apa deh di sepatu basket? Ringan iya, cushioning A1 iya, fittingnya mantep, rounded outsole, carbon fiber plate, kayak semua ditaruh di sepatu ini gitu loh guys. Gue jarang-jarang kayak ngasih komplimen yang bagus banget untuk sebuah sepatu basket, tapi untuk WOW 12 ini jujur aja secara first impression ini jadi salah satu sepatu yang spesial sih kalau menurut gue. Fitur-fitur semua kayak ditaruh gitu di sepatu ini. Dan ya sekianlah untuk review kali ini sepatu WOW 12 dan juga Lunar Rock Slide.
Thank you so much buat kalian udah nonton. Gue penasaran gimana pendapat kalian ngelihat sepatu WW 12 dan juga recovery slide yang satu ini. And see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok. Alright, peace. Gila sih, teknologinya Li-Ning makin tahun makin mantap.